Ya. yang sekarang muncul menjadi persoalan. Nah, keputusan presiden ini tentunya juga final dan harus diterima oleh berbagai pihak, terutama dari Provinsi Sumut. Ya. Dia harus menerima, dan putusan itu mengakhiri polemik yang terjadi di masyarakat, terutama di Aceh, Ya. yang kemudian muncul. Nah, putusan presiden juga sifatnya permanen, Mbak. Ini kita bisa memaknai ini permanen sehingga terwujud stabilitas, Ya. harmonisasi. Jangan sampai ada keraguan. Jadi ini mengikat atau tidak begitu? Tidak perlu. Karena ini sudah mengikat. Sudah Dan mengikat. Sudah mengikat, final, harus dipatuhi semua pihak. Betul. Dan ini juga di balik keputusan ini kan juga meneduhkan ya. Ya, betul. Jadi baik pemerintahan Aceh maupun pemerintahan di Sumatera Utara maupun kabupaten di Tapanuli Tengah Ya. atau kabupaten di Aceh Selatan, konsentrasinya pecah untuk mengurus itu. Karena persoalan ini sudah selesai, sudah tuntas. Jadi sekarang saatnya makna ini adalah baik pemerintah maupun rakyat di daerah di kedua provinsi itu sudah lupakan itu, karena 4 pulau itu sudah menjadi milik Provinsi Aceh. Mereka bekerja terus kembali. Iya. Dan bagaimana kita melihat perjalanannya sampai ada sikap dari presiden untuk menengahi sengketa pulau ini, Mas Har? Kalau dari sikap Gubernur Sumatera Utara, sikap Gubernur Aceh, sebelum adanya keputusan dari Presiden, bisakah kita katakan bahwa Gubernur Aceh bersama dengan warganya sangat kehilangan pulau ini secara kultural dan historis seperti yang tadi Mas Har sampaikan, karena sejauh ini itu adalah wilayah Aceh sampai adanya peraturan Mendagri pada 25 April 2025 ini yang menyebutkan bahwa 4 pulau itu jadi ke Sumatera Utara. Iya, betul. Jadi memang gejolak ini kan kalau kita lihat sama-sama baik di televisi maupun di berbagai pemberitaan media, itu kan yang bergejolak di Aceh ya. Ya, karena memang mereka meyakini bahwa 4 pulau itu sejak zaman dulu nenek moyang mereka sudah berada di wilayah Aceh. Nah, apalagi itu kan sudah ditetapkan ya dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, pembentukan Aceh sebagai daerah otonomi yang terpisah dengan Sumatera Utara. Bahkan ketentuan tersebut juga mengatur perubahan-perubahan peraturan di Provinsi Sumatera Utara itu. Nah, pembentukan daerah otonomi baru Aceh itu sudah tentu termasuk dengan semua batas wilayah, termasuk dari Aceh Utara sampai dengan Aceh Selatan, mencakup ke-4 pulau tersebut. Nah, dari penolakan itu kan muncul berbagai pendapat ya, reaksi. Baik dari Dewan Perwakilan Daerah, Perwakilan Aceh, bahkan pemerintah juga ikut, ada Pak Yusril yang ikut berpendapat, lalu juga ada juru damai yang sama ini menangani masalah Aceh ya, di MOU Helsinki itu kan, yaitu Pak Yusuf Kalla, yang memang dikenal sebagai penggagas perdamaian di Helsinki, bahkan menjadi pelaksana, melakukan perdamaian hingga akhirnya terwujudlah perdamaian di Aceh. Nah, beliau juga ikut berpendapat. Nah, tapi pendapat-pendapat itu kan kelihatannya mendasari memberi masukan ya kepada Kementerian Dalam Negeri ya. Karena yang diungkapkan yang saya lihat itu, satu dari berbagai pendapat itu ya, termasuk pendapatnya Pak Yusuf Kalla, bahwa secara logika bahasa memindahkan 4 pulau itu ke Sumatera Utara dari sebelumnya Aceh, itu kan menunjukkan logika bahwa memang pulau itu sebelumnya punya Aceh, gitu ya. Itu yang logika itu yang menunjukkan bahwa pemindahan itu sudah menunjukkan memang dari dulu
40 itu yang punya Aceh. Sekarang karena dipindahkan itu dari mana ke mana, artinya dari Aceh. Ya, dulu awalnya betul. dari Aceh. Dari Aceh dipindahkan ke Sumatera Utara. Dan itu Pak JK kan juga satu mendasarkan juga selain dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956, juga ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang menetapkan juga wilayah Aceh berikut dengan batas-batas dan lain-lainnya. Itu kan perjanjian itu, undang-undang tersebut tindak lanjut dari perjanjian Helsinki yang ditandatangani baik oleh petinggi Partai Aceh yang sebelumnya kita mengenal dulu kan waktu perundingan namanya Gerakan Aceh Merdeka, dengan pemerintah resmi yang dipimpin oleh waktu itu juru rundingnya adalah Menteri Hukum, yaitu Pak Hamid Awaludin. Nah, dengan dasar itu kelihatannya meskipun pemerintah Sumatera Utara dengan cepat setelah keputusan Mendagri tanggal 25 April, mereka langsung membuat kode induk dari ke-40 itu. Sudah langsung diberi nama di wilayah Sumatera Utara. Nah, ini kan dengan berbagai penolakan, berbagai pandangan, dokumen-dokumen yang diungkapkan baru, itu yang membuat ada perubahan. Nah, perubahan yang saya lihat juga dari kronologis yang sudah dibuat oleh Kemendagri, oleh Dirjen Bina Kewilayahan di Kemendagri ya, Pak Safrisal, itu ternyata kan dari kronologi yang dimulai dari tahun 2008 terus sampai dengan perubahan-perubahannya tahun 2022 dan kunjungan faktual ke-40 tersebut, itu ada satu, Mbak, kesepakatan tahun 92 antara Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar dengan Gubernur Aceh Ibrahim. Itu ternyata tidak muncul dalam kronologis itu. Harusnya masuk ke situ, harusnya karena sudah ada kesepakatan pada sudah ada saat kesepakatan, itu. Tapi kenapa dalam kronologis dipaparkan Kemendagri itu tidak ada kesepakatan tahun 92 itu?